Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Waalaikumsalam. kelas 1C Agroteknologi akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Analisis Jenis Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi. Saya Muhammad Alvin Muharram Fahmi akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari Linda Priani, Mita Kamawanti, Nenden Widianti, Baidlo Abdullah Saleh, dan saya Muhammad Alvin Muharram Fahmi. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Baidlowi. Kepada Saudara Baidlowi saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kedengeran nggak suaranya? Udah. Kedengeran nggak? Iya, silakan Saudara Baidlowi, lanjut. Abstrak. Jenis hama dan penyakit pada tanaman padi merupakan hal yang tidak luput dalam budidaya tanaman padi. Karena hama dan penyakit itu adalah musuh para petani dalam budidayanya. Hama dan penyakit tersebut mempunyai beragam jenis dan sering muncul pada hewan antropoda. Aktivitas hama dan penyakit pada tanaman padi sangat mengganggu sehingga banyak tanaman mati terserang oleh hama dan penyakit tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Baidlowi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mita Ekamawanti. Kepada Saudari Mita, saya persilakan. Iya, terima kasih. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Jenis hama dan penyakit pada tanaman padi merupakan hal yang tidak luput dalam budidaya tanaman padi. Karena hama dan penyakit itu adalah musuh para petani dalam budidayanya. Hama dan penyakit tersebut mempunyai beragam jenisnya dan sering muncul pada hewan andropoda. Aktivitas hama dan penyakit pada tanaman padi sangat mengganggu sehingga banyak tanaman mati terserang oleh hama dan penyakit tersebut. Tanaman padi yang sehat tidak terserang oleh penyakit dan hama tersebut. Aktivitas hama dan penyakit banyak ditemukan pada bagian tanaman padi, maka diperlukan sistem pakar diagnosa menggunakan metode Bayesian berbasis certainty factor untuk menyelesaikan masalah penelitian. 2. Batasan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas dari pokok permasalahan, maka akan diuraikan dengan batasan sebagai berikut. 1. Ruang lingkup permasalahan diselesaikan berdasarkan penelitian tanaman padi di daerah Kalimantan Tengah. 2. Untuk memudahkan pengujian, maka digunakan data-data hama dan penyakit pada tanaman padi. 3. Batasan untuk penguji hanya diteliti di bagian tanaman padi. 3. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah jenis hama dan tanaman padi? 2. Apakah penyakit pada tanaman padi? 3. Bagaimanakah cara menghindari hama dan penyakit pada tanaman padi? 4. Tujuan. 1. Mengetahui jenis hama pada tanaman padi. 2. Mengetahui penyakit pada tanaman padi. 3. Menjelaskan cara menghindari hama dan penyakit pada tanaman padi. Lima, metode penyusunan. Metodologi penelitian adalah sebagai berikut. 1. Studi literatur.
Pada tahap ini akan dipelajari suatu konsep literatur dan teknologi yang akan digunakan. Literatur yang digunakan meliputi internet referensi dan dokumentasi internet. 2. Analisis masalah. Pada tahap ini membahas mengenai analisis masalah yang berkaitan dengan penelitian pada permasalahan tersebut. 3. Perancangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan dibangun rancangan dengan sistem data hama dan penyakit pada tanaman padi. 4. Implementasi. Pada tahap ini merupakan tahap penerapan dari data hama dan penyakit pada tanaman padi, digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi menggunakan metode Bayesian berbasis certainty vector. Ya, untuk Saudari Mita, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, bagian kajian pustaka kembali akan dijelaskan oleh Saudara Baidlowi. Kepada Saudara Baidlowi, saya persilakan. Pengertian hama. Hama adalah suatu organisasi dalam tumbuhan yang merusak tanaman, sehingga keberadaannya menghambat pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tanaman tersebut mati. Hama diartikan juga sebagai organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik yang dapat menyebabkan kerugian dalam pertanian. Dua, pengertian penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman adalah suatu mikroorganisme yang menyerang tanaman berupa virus, bakteri, fungsi, protozoa, dan lainnya. Penyakit jenis ini bisa menyebar melalui udara dan faktor lingkungan juga mempengaruhinya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Baidlowi. Selanjutnya, untuk analisis akan dijelaskan oleh Saudari Linda Priani. Kepada Saudari Linda Priani, saya persilakan. Analisis jenis hama dan penyakit pada tanaman padi. Jenis hama dan pada tanaman padi, yang pertama penggerek batang. Penggerek batang merupakan ulat yang keberadaannya terdapat di batang padi. Hama ini bisa berubah jadi ngengat dan dapat berubah warna menjadi coklat atau kuning. Ngengat ini aktif pada malam hari dan menyerang pada saat persemaian sampai matang. Yang kedua, tikus sawah. Tikus sawah merupakan hama utama penyebab kerusakan pada tanaman padi. Tikus sawah ini menyerang pada saat persemaian hingga panen. Kerusakan tikus sawah ini lebih parah ketika tidak membentuk anakan baru. Yang kedua, wareng. Wareng merupakan hama pada tanaman padi yang menyerang pada bagian daun dan batang sehingga menyebabkan tanaman itu mati. Wareng juga menjadi salah satu penyebab virus yang menyebabkan penyakit tumor. Ada beberapa jenis hama tersebut. Yang pertama, warna coklat, warna hijau, warna putih, dan warna loreng. Yang keempat, ini merupakan hama tanaman padi yang merusakkan para petani. Karena merusak tanaman dengan cara meloncat dan terbang dari satu tanaman ke tanaman lain dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Yang ketiga, burung. Burung merupakan jenis hama yang harus diwaspadai keberadaannya karena akan memakan bulir padi yang sudah memulih, sehingga kehilangan hasil secara langsung. Selain itu dapat mematahkan malai padi. Penyakit pada tanaman padi. Yang pertama ada blast. Blast merupakan penyakit yang menginfeksi tanaman padi pada fase pertumbuhan, menyerang pada bagian batang daun. Terjadi pada udara yang lembab dan musim hujan. Yang kedua, penyakit hawar daun bakter. Penyakit ini tumbuh hampir di semua tanaman padi, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kerusakan terberat pada tanaman muda dan memudahkan tanaman itu mati. Perkembangan tanaman tergantung pada cuaca dan ketahanan tanaman. Yang ketiga, penyakit tungrok.
Penyakit ini merupakan penyakit virus pada tanaman padi yang menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, melepah daun, dan helaian daun yang terserang akan berubah warna menjadi kuning. Urang adalah virus utama tanaman padi yang menyebabkan virus tinggi. Yang keempat, penyakit bercak daun. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan sangat merugikan, terutama pada sawah tak ada hujan. Gejala ini muncul bercak-bercak sempit memanjang berwarna coklat kemerahan. Yang kelima, penyakit bercak coklat. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman dan menurunkan kualitas gabah. Baik, selanjutnya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Linda. Selanjutnya penutup yang akan dijelaskan oleh Saudari Nenden. Kepada Saudari Nenden, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Kemudian ada penutup. Yang pertama, simpulan. Dari paparan dan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa materi dalam artikel analisis jenis hama dan penyakit pada tanaman padi, yaitu banyak jenis hama yang terdiri dari penggerek batang, wereng, tikus sawah, walang sengit, dan burung, serta penyakit yang terdiri dari blas, penyakit hawar daun bakteri, penyakit tungro, penyakit bercak coklat, penyakit bercak daun, dan lain sebagainya. Terdapat diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi menggunakan sistem pakar dengan metode Bayesian centenary factor, serta terdapat cara menghindari hama dan penyakit pada tanaman padi. Yang kedua, ada saran. Penulis tentunya menyadari bahwa artikel di atas masih jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki dengan pedoman kritikan serta sumber yang akan dibangun oleh para pembaca. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Nenden. Terakhir sudah presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam presentasi ini, baik dalam kata maupun dalam perbuatan dalam presentasi ini. Kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.